Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafir Darullah Hemada dengan NIM 2003 2110049 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah e-commerce dengan judul Pemanfaatan Sosial Media dan E-commerce untuk Pengembangan Usaha pada PT Tanduria Agromedia Indonesia. Pada bab 1 yaitu pendahuluan, sektor pertanian menjadi sektor sumber pangan masyarakat dan sektor ini cukup berpotensi untuk dikembangkan. Semakin berkembangnya zaman, terjadilah digitalisasi di mana semua sektor termasuk sektor pertanian harus mengikuti adanya perkembangan zaman ini. Berdasarkan kacamata bisnis, kita dapat melihat adanya potensi dari digitalisasi seperti penggunaan sosial media dan e-commerce. Tujuan dari makalah ini yaitu mengetahui jenis sosial media dan pemanfaatannya, mengetahui jenis e-commerce pada PT Tanduria Agromedia Indonesia, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang kemungkinan akan terjadi, serta memberikan saran strategi yang dapat dilakukan oleh PT Tanduria Agromedia Indonesia agar tetap unggul dan dapat mengembangkan usahanya di masa yang akan mendatang. Pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, sosial media merupakan sebuah tempat bagi para penggunanya untuk berinteraksi satu sama lain, itu membagikan konten berupa foto, video, ataupun tulisan. Kemudian sosial media ini dapat menyebarkan informasinya secara cepat. Setelah adanya sosial media, maka muncul sosial media marketing, yang mana sosial media marketing ini merupakan proses promosi atau pemasaran produk suatu perusahaan menggunakan platform media sosial media sebagai media untuk penyampaian kepada calon pelanggan. Dengan melakukan sosial media marketing dapat menekan biaya promosi ataupun pemasaran. Kemudian e-commerce merupakan platform kegiatan jual beli yang menggunakan media elektronik, di mana e-commerce ini saling menghubungkan antara perusahaan, produsen, konsumen, dan masyarakat luas dengan melakukan transaksi secara elektronik. Pada e-commerce terdapat beberapa model e-commerce, yaitu ada B2B atau business to business, ada business to consumer, consumer to consumer, consumer to business, consumer to government, government to government, business to government, dan online to offline. Kemudian berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ilham dan Suranto mengenai penerapan e-commerce pada penjualan pupuk di Civic Kencana Hijau dan optimalisasi penggunaan digital marketing melalui sosial media dan e-commerce pada industri kecil menengah di Kingkang, Kabupaten Klaten, keduanya menunjukkan hasil yang sama, yaitu dengan menggunakan e-commerce serta memanfaatkan sosial media, penjualan semakin meningkat. Seputar gambaran umum mengenai PT Tanduria Agromedia Indonesia, ini merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor pertanian, menjual kebutuhan-kebutuhan pertanian seperti media tanam, kemudian benih, kemudian ada vitamin pertumbuhan, dan lain sebagainya. Perusahaan ini memiliki tagline menanam dengan ceria yang didirikan oleh Habib Tabrani pada tanggal 24 Juni 2021. Dan selain menjual kebutuhan pertanian, perusahaan ini juga menyediakan kelas online terkait pelatihan penanaman serta aktif membagikan konten tips bertanam dan juga aktif dalam membuat artikel seputar bertanaman. Kemudian penggunaan sosial media dan pemanfaatannya. Sudah banyak sosial media yang digunakan oleh perusahaan ini, meliputi Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan WhatsApp. Pemanfaatannya pada Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube, PT Tanduria ini membagikan konten edukasi yang seputar bertanam. Kemudian juga pada beberapa platform ini memberitahu adanya promosi ataupun informasi event jika ada. Kemudian pada WhatsApp dilakukan layanan konsultasi gratis yang ingin menanyakan seputar bertanam. Kemudian jenis e-commerce dan pemanfaatannya. Terdapat 4 jenis e-commerce yang digunakan oleh PT Tanduria, yakni ada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan TikTok Shop. Pemanfaatannya pada Shopee ini lebih memiliki tingkat penjualan yang lebih banyak dibandingkan ketiga e-commerce yang digunakan. Kemudian disusul oleh Tokopedia, Lazada, dan TikTok, di mana TikTok menjadi penjualan yang masih rendah karena PT Tanduria ini masih baru-baru menggunakan TikTok. Selain itu, TikTok juga merupakan platform e-commerce yang baru-baru ini digunakan. Model bisnis yang dilakukan pada e-commerce PT Tanduria Agromedia Indonesia adalah B2C, yaitu business to consumer, di mana PT Tanduria Agromedia Indonesia menjual produknya langsung kepada konsumennya melalui platform e-commerce.
Dan PT Tanduria ini juga merupakan online to offline, di mana memulai bisnisnya secara online dan kemudian setelah terkenal ataupun banyak orang yang tahu, mulailah untuk mendirikan offline store, yaitu di Malang dan di Surabaya. Kemudian identifikasi permasalahan yang kemungkinan terjadi dan saran strategi yang dapat diberikan kepada PT Tanduria Agromedia Indonesia. Identifikasi permasalahannya ya ini terkait keamanan yang bisa terancam, yaitu dengan adanya cybercrime. Kemudian terjadinya persaingan yang ketat. Dengan memanfaatkan e-commerce ataupun sosial media bukan berarti perusahaan kita sudah aman, karena perusahaan juga memanfaatkan itu. Sehingga akan terjadinya persaingan yang ketat terutama dalam hal harga. Yang ketiga, sulit mendapatkan pelanggan baru karena produk yang dijual oleh PT Tanduria ini merupakan produk pertanian yang merupakan produk yang tidak sepenuhnya diperlukan oleh masyarakat Indonesia, maka mungkin akan sulit untuk memperoleh pelanggan baru. Dan yang keempat, jumlah permintaan pasar yang tidak menentu. Misalnya pada bulan Januari jumlah permintaan bibit benih sawit meningkat, namun pada bulan Februari menurun seperti itu. Kemudian saran strategi yang dapat digunakan yaitu meningkatkan keamanan akun dengan tenaga yang berkompeten di bidang IT untuk mencegah terjadinya pencurian data. Kemudian melakukan kerjasama dengan influencer untuk membangun brand image serta untuk lebih menjangkau calon pelanggan lebih luas. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas konten serta lebih interaktif pada sosial media yang digunakan. Yang keempat, selalu melakukan pendataan terhadap produk yang terjual. Dan yang kelima, tidak overproduction, agar tidak ada produk yang nanti akan dijual dengan harga murah karena tidak laku. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.